Ya, itu dia update dari posisi beberapa kondisi data terakhir dari bursa global, kemudian juga beberapa sentimen tadi yang diharapkan, yang diproyeksikan juga akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan di sepekan ke depan. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hamzah yang merupakan CEO saham Malohi. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hamzah, selamat pagi, apa kabar Pak? Pagi, sehat selalu. Ya, terima kasih Pak Hamzah sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Kita sudah sampai kembali di perdagangan akhir pekan, Pak. Sebelum menentukan langkah strategi mungkin, ataupun investor juga ingin tahu saham-saham pilihan yang direkomendasikan nanti, boleh tidak Pak kita review pergerakan indeks harga saham gabungan dalam sepekan terakhir terlebih dahulu? Oke, saya melihat memang IHSG hari ini berpotensi rebound tipis ya, namun memang untuk jangka menengah IHSG menurut saya masih akan berpotensi sideways ya, karena di perdagangan minggu lalu terjadi bullish divergence ya, terjadi divergence sehingga memang pergerakan uptrend sih harusnya tertahan ya, selama masih di atas 8.000 masih cukup menarik. Namun memang jangka pendek ke menengah masih akan berpotensi sideways sih, saya melihatnya seperti itu. Baik, secara teknikal bagaimana Anda melihat secara intraday dalam beberapa perdagangan terakhir IHSG sempat ke 8.200-an, tapi lagi-lagi di penutupan level itu belum mampu dipertahankan sampai sejauh ini. Ya, ini menurut saya memang impact dari banyak sentimen ya. Salah satunya kemarin saham-saham Prayogo cukup tertekan ya, karena impact MSCI Index yang akan melakukan kajian ulang terhadap free float, sehingga menurut saya sih memang tekanan itu hadir di IHSG, sehingga menurut saya untuk komposisi sendiri akan cenderung bergerak sideways sih, karena beberapa saham yang memang bobotnya cukup besar terhadap IHSG akan memberikan tekanan seperti itu. Baik, Pak Hamzah, dari sisi sentimen Pak, tampaknya fokus dari pasar lebih ke arah hawkish dari beberapa pejabat Fed, terutama untuk pertemuan di Desember mendatang. Bursa Amerika tadi juga ditutup positif, kemudian di pekan ini cukup banyak agenda. Hari ini juga cukup lumayan sibuk, ada data inflasi, ada neraca perdagangan, PMI manufaktur juga akan segera dirilis. Bagaimana Anda melihat prospek indeks harga saham gabungan sepekan ini, mengingat dengan beberapa sentimen yang berkembang dan asing pada akhir pekan kemarin kembali melakukan net buy, Pak Hamzah? Oke. Menurut saya memang untuk dari sisi data US memang akan banyak rilis di pekan ini, namun memang yang kita tunggu kemarin dari sisi obrolan Donald Trump dan juga Xi Jinping yang endingnya sih perang tarifnya tetap ditunda ya, karena memang ada kesepakatan satu dan lain hal. Dan menurut saya memang dari sentimen itu saja membuat IHSG harusnya bisa kembali bersinar ya. Namun balik lagi ya, karena ada komposisi dari MSCI tersebut ya, di mana mereka takut terkait free float dan segala macam, membuat memang IHSG kita akan cukup tertekan, namun masih bisa bergerak optimis ya. Namun di balik itu memang pekan-pekan ini saya lihat beberapa saham perbankan tentunya sudah mulai rilis laporan keuangan. Walaupun memang secara data menurut saya sih nggak terlalu menarik, beberapa saham perbankan sudah mulai memberikan signal untuk buyback, dan ini menurut saya akan membuat IHSG cukup menarik ya, menahan dari penurunan saham-saham yang digadangkan akan masuk MSCI seperti itu. Baik, di perdagangan akhir pekan lalu, Pak Hamzah, di Jumat, ketika dari beberapa saham perbankan big cap lebih cenderung tertekan, BBRI melaju kencang sendirian. Bagaimana analisis Anda untuk pekan ini dan rekomendasinya Pak atas capaian BBRI di pekan lalu? Oke, untuk BBRI kebetulan pekan lalu ya dia baru rilis laporan keuangan, namun memang hasilnya kurang menarik, sehingga memang di hari Kamis kemarin ada tekanan yang cukup besar dari pergerakannya. Namun memang di hari Jumat BBRI kembali menguat, dan ini menurut saya juga cukup menarik karena sudah terkonfirmasi break dari level resisten terdekat di 3930. So far karena memang dia juga ada rilis rilis dari sisi buyback ya, ini juga
dorong BBRI kembali menguat ya. Paling tidak menurut saya selama masih bertahan di atas 3930, harusnya BBRI masih bisa menguat hingga level 4.200-an. Baik, update terbaru Pak, ini pra pembukaan BBRI sudah melesat di 1,76%, sudah berada di atas level 4.000-an kembali. Bagaimana analisis dan rekomendasi Anda di tengah penguatan yang terjadi setelah sempat tertekan ke 3.800-an di awal pekan lalu? Oke, ya tadi seperti yang saya sampaikan ya, untuk BBRI ini memang selama dia bertahan di atas level 4.000, dia bisa menguat ke 4.200, ditambah hari ini juga terjadi open gap up, ya ini respon positif terhadap perbankan, ya dimana tadi memang kalau dari sisi fundamental cukup oke, namun realisasinya menurut saya masih kurang optimal ya. Tapi untuk jangka pendek ke menengah harusnya masih bisa menguat hingga level 4.200. Bahkan kita tunggu apakah dia bisa break di level 4.300. Baik, singkat saja Pak sebelum jeda, buy di level berapa dengan posisi pembukaan hari ini? Oke, untuk hari ini bisa buy on weakness di 4.030 dengan catatan stop loss di 3.970, target masih sama di swing di level 4.200 hingga 4.210-an. Baik, Pak Hamzah, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan dan sekaligus update pembukaan perdagangan di sesi pertama pada pagi ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa, kita akan sama-sama update seperti apa pergerakan indeks harga saham gabungan di pembukaan sesi pertama pada awal pekan ini, di mana indeks harga saham gabungan menguat signifikan di 0,78% di 8.224,629 beberapa menit pasca pembukaan pada pagi ini. Dibuka di sesi pertama beberapa menit yang lalu di 8.208,030, kemudian level tertinggi untuk sementara intraday di 8.235,883, sementara level terendah di 8.201,364. Ya, dapat Anda saksikan data RTI di layar televisi Anda. Perbankan Big Cap BBRI memimpin atau menjadi movers pada pagi hari ini, menguat di 1,51%. Kemudian juga BBCA hari ini ikut mengalami penguatan. Dari teknologi ada MTech juga menguat di 6,33%, Astra International juga menguat di 2,03%, usai tertekan pada pekan lalu di tengah rilis kinerja mereka di kuartal ketiga. Unilever masih terus melaju di 2,71% dan sudah berada di atas level 2.600-an. BRPT hari ini juga menguat di 1,45%. Rilis kinerjanya juga cukup baik di kuartal pertama. Kemudian juga ada Adaro berbalik menguat di 1,59%. Sementara saham-saham yang hari ini menjadi pemberat dari retail ada MRT melemah di 2,99%, terkait juga dengan beberapa sentimen yang berkembang. ADI juga melemah di 2,05%. Toba masih melanjutkan pelemahan dalam di 3,73%. Adaro Mineral juga melemah di 1,79%. Sementara TINS hari ini juga melemah di 1,87% usai rilis kinerja. Sementara NCKL tampaknya terdampak profit taking usai mengumumkan kinerja yang cukup positif di kuartal ketiga di 2025, pemirsa. Baik, selanjutnya dari data dalam negeri kita akan coba lihat update posisi bursa Asia, pemirsa. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Nikkei tutup tidak melaksanakan perdagangan terkait juga dengan Japan Culture Day ini. Kemudian STI menguat di 0,34%, Kospi 1,98%, posisi dari penguatannya dan bergerak di level 4.443. Sementara Kospi menguat di 1,98%, kemudian Hang Seng juga menguat di 0,44%. Di 26.000 di 0,20, di mana bursa Jepang hari libur sebelumnya juga sempat mencatatkan rekor setelah terpilihnya Perdana Menteri Perempuan pertama, kemudian juga beberapa kesepakatan dengan Amerika Serikat dalam beberapa pertemuan dan juga melakukan kerjasama. Baik, Pak Hamzah, kita akan lanjutkan kembali Pak